Halo teman-teman, apa kabar semua? Kita berharap semua baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berkunjung ke Museum Bahari yang berlokasi di seberang Pelabuhan Sunda Kelapa. Museum ini adalah salah satu dari 8 museum yang berada di bawah pengawasan dari Dinas Kebudayaan Permusiuman Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menurut sejarah, pada masa pendudukan Belanda, gedung ini berfungsi untuk menyimpan, memilih, dan mengepak hasil bumi seperti rempah-rempah yang merupakan komoditi utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. Di dalam museum ini dipamerkan berbagai koleksi seperti perahu asli, miniatur, perahu lukisan, alat navigasi, dan teknologi pembuatan perahu tradisional. Di dalam museum ini, Anda bisa belajar tentang sejarah pelayaran masa kepemimpinan Belanda VOC. Untuk masuk ke museum ini, dikenakan tiket sebesar 5.000 per orang. Per orang untuk dewasa dan untuk pelajar dikenakan 2.000. Dikisahkan, salah satu mengapa Sunda Kelapa menjadi pelabuhan paling ramai karena adanya komoditas perdagangan yang memiliki kualitas yang sangat baik. Barang-barang komoditas yang diperdagangkan di Bandar Kelapa adalah rempah-rempah, bahan makanan, dan bahan pakaian, emas, berlian, dan kayu-kayu. Diceritakan juga di museum ini bahwa dunia pelayaran Nusantara mengalami masa kejayaan pada awal-awal Masehi pada abad 5 hingga 7 Masehi. Jalur perdagangan berlanjut ke Laut Tengah melalui Laut Merah sampai ke Mesir menuju Laut Tengah Indonesia. Melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam rempah-rempah. Posisi Indonesia cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Sejarah membuktikan mengenai informasi berbagai macam jenis kapal yang singgah di pelabuhan Sunda Kelapa didapatkan dari berita-berita Belanda dan pahatan-pahatan dan bangunan-bangunan Belanda pada abad 17 Masehi. Kapal-kapal yang pernah singgah di pelabuhan Sunda Kelapa antara lain kapal-kapal dari Eropa seperti kapal layar dari Belanda dan kapal galeon Inggris. Pada tahun 1631, aliran Ciliwung yang semula berkelok-kelok diluruskan membentuk sebuah kanal besar yang lurus membujur dari selatan ke utara kota. Terusan inilah yang di dalam peta-peta Batavia disebut Kali Besar. Kali Besar ini membelah kota Batavia dan membaginya menjadi dua bagian yang hampir sama besarnya. Di museum ini akan terlihat meriam yang digunakan kapal-kapal VOC pada masanya. Meriam yang menggunakan bubuk mesiu ini digunakan dalam pertempuran. Meriam ini juga dilengkapi dengan ukiran lambang VOC.
Untuk yang terlihat saat ini adalah kemudi guling yang diletakkan di sisi kiri dan kanan kapal yang berfungsi sebagai pengukur arah kapal. Jenis-jenis perahu yang berbeda yang digunakan setiap daerah di Indonesia akan ada juga terlihat di museum ini. Sebagai informasi penutup, Pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priuk masa kini yang merupakan pelabuhan besar dan tersibuk di Indonesia, lebih dari 65% dari total arus barang secara nasional diangkut melalui pelabuhan ini. Seiring perkembangan sistem perdagangan global, Tanjung Priuk terus mengalami perubahan yang pesat dan telah menjadi pelabuhan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan perdagangan nasional maupun internasional. Diceritakan juga pada abad 19 hingga abad 20, pelabuhan Tanjung Priuk menjadi sarana transportasi di Batavia yang berkembang pesat sehingga pada tahun 1871 Batavia membuat jalur kereta api pertamanya sepanjang 9 km. Seiring pembangunan jalur kereta api tersebut, pada awal abad 20 berkembang pemukiman penduduk yang ada di sisi jalur kereta api Tanah Abang, Tangerang Rangkas Bitung, yakni juga Kemayoran sebelah timur dan Cideng di barat. Cukup sekian video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, tekan suka. Jika tidak, tekan tombol tidak suka. Nantikan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa.